selesai. Baik, Ibu dan Bapak, untuk Zoom meeting kali ini, tujuan utamanya adalah kita akan menyamakan persepsi, khususnya terkait dengan mata diklat penyusunan indikator HOTS, penyusunan instrumen HOTS ya. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang penyusunan IPK yang HOTS, maka sekarang kita akan fokus pada menyusun soal atau instrumen yang HOTS. Ya. Ada beberapa file yang sudah Ibu berikan di materi DJJ yang penting sekali, wajib hukumnya Bapak Ibu cermati. Yang pertama adalah materi penyusunan instrumen HOTS yang ada di video. Kemudian yang kedua adalah penyusunan soal HOTS untuk SD. Ya, tolong ditulis karena ini materi penting. Penyusunan soal HOTS SD dalam bentuk PowerPoint. Sama yang pertama tadi juga dalam bentuk PowerPoint. Penyusunan instrumen HOTS PowerPoint. Kemudian penyusunan soal HOTS SD PowerPoint, kemudian panduan penilaian HOTS. Panduan penilaian HOTS juga dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian materi-materi yang lain sifatnya adalah mendukung, ya, tetapi saran saya 3 poin itu yang pertama kali Bapak Ibu pelajari. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin terkait dengan level berpikir, bisa Bapak Ibu buka PowerPoint level berpikir, yang di sana ada penjelasan. Kemarin ada yang mempertanyakan level berpikir itu hanya 2, LOT dan HOTS, tetapi seiring dengan perkembangan keilmuan, Bloom dan Anderson dan kawan-kawan mengembangkan kembali sehingga terdiri atas 3 kategori. Ada LOT, MOD, dan HOT. Ya, itu secara detail ada penjelasannya di sana. Kemudian di berikutnya ada juga Bapak Ibu nanti buka di lembar tugas. Di lembar tugas itu yang menjadi tagihan ada 2 hal, ada dua lampiran. Yang pertama adalah instrumen soal HOTS, instrumen soal HOTS yang merupakan pengembangan dari IPK HOTS yang sudah Bapak Ibu tulis pada tugas pengembangan IPK HOTS. Itu yang pertama. Kemudian untuk file tugas penyusunan instrumen ini, Bapak Ibu tulis penilaian, ya, penilaian berdasarkan RPP yang Bapak Ibu tulis, ya. Jadi penilaian yang sesuai dengan rancangan dalam RPP. Contoh, di rancangan dalam RPP di kolom penilaian itu ada jenis dan bentuk. Di bagian jenis, misalnya untuk teman-teman guru pendidikan agama dan budi pekerti, pasti di sana ada 4 ranah penilaian. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap, spiritual maupun sosial, maaf. Jadi ada 3 kolom. 3 sub yang harus diberikan penilaiannya. Nah, itu kolom sebelah kiri jenisnya berarti ada jenis penilaian sikap, jenis penilaian pengetahuan, dan jenis penilaian keterampilan untuk teman guru agama dan budi pekerti. Nah, di bagian bentuk, di kolom bentuk, teman-teman juga dituliskan. Bentuk di sini adalah bentuk instrumen. Bentuk instrumen yang akan Bapak Ibu tulis. Kan seperti itu. Tulis di mana? Tulis di bagian tugas penyusunan instrumen sekarang. Nah, ketika Bapak Ibu mencantumkan bentuk instrumen untuk penilaian sikap berupa lembar observasi atau lembar pengamatan,
maka Ibu dan Bapak coba buat contoh lembar observasinya untuk penilaian sikap yang sudah ditulis di dalam RPP. Oke ya. Kemudian berikutnya untuk jenis penilaian pengetahuan, jika di RPP Bapak dan Ibu mencantumkan penilaian pengetahuan berupa soal, berupa tes, pilihan ganda, misalnya bentuknya, di sebelah kiri jenis penilaian tes. Kemudian bentuknya adalah pilihan ganda atau multiple choice di kolom penilaian itu. Nah, bentuk multiple choice, butir instrumennya Ibu Bapak tulis di tugas yang sekarang ini. Ya. Jadi untuk guru pendidikan agama dan budi pekerti ada lampiran penilaian sikap, ada lampiran penilaian pengetahuan, dan jika ada KD 4-nya ada lampiran penilaian keterampilan. Ya, ini untuk guru pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, demikian untuk guru tematik. Nah, sedangkan untuk guru tematik penilaiannya ranah pengetahuan dan keterampilan untuk guru tematik umum ya. Kecuali menemukan ada pelajaran PKN di sana. Ketika ada pelajaran PKN, maka Bapak Ibu lengkapi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilannya untuk mengukur PKN-nya itu. Bagi tematik yang tidak ketemu PKN berarti cukup KD 3 dan KD 4. Oke ya. Saya ulang lagi di lembar penugasan untuk mata diklat penyusunan instrumen HOTS itu ada dua lampiran. Nanti Bapak Ibu buka di lampiran tugas. Ada dua itu. Yang pertama adalah lampiran instrumen dari RPP yang Bapak Ibu susun ya untuk melaksanakan penilaian nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi bukan untuk RPP-nya banyak sekali, bukan begitu, tetapi itu adalah tugas guru memang di dalam proses melakukan penilaian. Ya, itu lembaran yang pertama sesuai dengan RPP Bapak Ibu masing-masing yang sudah dirancang. Nah, di lampiran yang kedua, penilaian yang kedua adalah penilaian HOTS. Penilaian HOTS ini dari mana sumbernya? Nah, Bapak Ibu dilinearkan dengan tugas pengembangan IPK HOTS yang sudah terlewati. Artinya pengembangan IPK HOTS-nya itu sudah dikerjakan pada mata diklat pengembangan IPK HOTS, ya. Kemudian ditulislah bentuk instrumennya pada lampiran kedua ini. Jadi cukup yang HOTS saja. Ya. Nah, bagaimana kalau satu kesatuan misalnya di pengembangan IPK HOTS-nya merupakan bagian dari RPP, ya tidak apa-apa, berarti Bapak Ibu mengerjakannya satu kali, hanya proses pengirimannya ya. Di pengirimannya di lampiran itu boleh kalau hanya dalam satu RPP itu sudah mencakup indikator soal yang biasa dan sekaligus yang hot, berarti langsung di lampiran itu keduanya sudah ada, nanti diberi penjelasan ya. Nah, bagi teman yang berbeda, misalnya hotnya berbeda, kemudian yang RPP-nya berbeda, berarti buat dua lampiran itu. Ya, itu terkait dengan penugasan, sehingga nanti tidak ada kesulitan ya dalam mengerjakannya. Kemudian di forum yang bagus ini, mari kita samakan persepsi tentang HOTS ya. Kita samakan persepsi tentang HOTS. Termasuk soal-soal yang saya coba
buat itu juga saya mencoba menerapkan soal yang hot. Jadi tidak ada di teks tidak ada, tetapi merupakan aplikasi. Nanti untuk soal di mata diklat ini juga saya akan coba begitu. Tujuannya melatih Bapak Ibu guru untuk terbiasa menyelesaikan soal hot. Harapannya ketika Bapak Ibu terbiasa menyelesaikan soal hot, nanti Bapak Ibu pun bisa memberikan kepada peserta didik juga pembelajaran yang hot maupun soal-soal yang hot. Itu harapan saya. Jadi memang agak bekerja keras lebih bekerja keras dibandingkan soal-soal yang tidak hot. Ya, oke. Nanti bentuk soal yang ada di kuis saya rencanakan akan saya buat ambil salah satu KD, ya. KD itu bisa dari KD yang memiliki tingkat berpikir C2, tetapi bisa dikembangkan menjadi C3, C4 maupun C5. Ya, jadi bentuk-bentuk soal di dalam kuisnya seperti itu. Ya. Kemudian ada tips menyusun soal yang hot. Ya, ini tips menyusun soal yang hot. Yang pertama, gunakan konteks dunia nyata. Gunakan konteks dunia nyata atau kontekstual. Ya. Artinya anak-anak kita harapkan menelaah permasalahan yang memang benar-benar terjadi di dalam kehidupannya. Kalau soal penjumlahan untuk matematika kelas rendah ataupun kelas rendah, penjumlahan upayakan penjumlahan itu sudah diterapkan dalam soal cerita. Jadi tidak angka-angka lepas, tetapi angka-angka itu melekat ke dalam soal cerita. Soal cerita yang dibuat ya soal cerita yang realistis, yang sangat dekat dengan anak. Ya contoh, siswa membeli buku pelajaran, buku tulis misalnya 5 buah, diberikan kepada teman atau adiknya 3 buah. Berapa buku yang masih dipegang oleh anak tersebut? Nah, misalnya contohnya seperti itu, sehingga langsung aplikasi. Ya. Itu satu tips yang pertama adalah gunakan konteks dunia nyata. Tips yang kedua, berikan pertanyaan yang terkait dengan analisis, ya. Berikan pertanyaan yang terkait dengan analisis. Artinya, ketika Bapak Ibu nanti membuat soal yang hot ini, kita sudah bicara spesifik yang hot, pastikan ada stimulus. Nah ini, salah satu ciri pembedanya adalah ada stimulus. Stimulus sebelum pokok soal. Stimulus itu bisa berupa gambar, ilustrasi, ataupun diagram, grafik, peta, nah sesuai dengan mapel masing-masing. Dari ilustrasi atau gambar diagram grafik yang merupakan stimulus itulah anak bisa terarah untuk menuju kepada problem atau masalah atau soal yang harus diselesaikan. Ya. Oke. Contoh disajikan yang sedang marak ini sekarang. Disajikan data tentang jumlah masyarakat yang terkena COVID-19 misalnya. Data secara nasional ada sekian ribu misalnya. Kemudian di Provinsi Bali berapa? Provinsi NTB berapa? Provinsi NTT berapa? Nah, pertanyaannya berapa persen? Nah, berapa persen masyarakat di wilayah NTB untuk teman-teman di NTB yang terkena COVID-19 dari jumlah. Ini kan berhitung persentase nih. Jadi jumlah yang ada di NTB dibagi jumlah secara nasional dikalikan 100. Nah, itu kan aplikatif dan kontekstual. Nah, itu contoh soal-soal yang hot itu yang seperti itu. Jadi ada ilustrasinya, ada stimulusnya. Nah, kata kuncinya ada stimulus. Oke, tip pembuatan soal hot yang ketiga adalah tanyakan alasan atau argumen dari jawaban yang
diberikan oleh anak. Nah, hal ini melatih anak untuk berpikir kritis. Ketika anak menjawab dan punya argumen yang logis, nah disinilah anak mulai terlatih HOTS, berpikir level tinggi, yaitu berpikir kritis. Ya. Kemudian gunakan soal yang beragam. Beragam maksudnya bisa multiple choice, ada juga yang soal uraian gitu. Tidak hanya monoton soalnya multiple choice semua atau uraian semua. Ini dalam keseharian, berlatih keseharian. Nah, ini contoh soal nih, perhatikan. Contoh soal di materi kelas 4. Materi kelas 4 semester 2 ini materi pertumbuhan hewan. Di materi pertumbuhan hewan, syukur teman-teman sudah buka, sudah bisa membuka. Di sana indikator soal atau materinya KD-nya, ya kita akan berangkat dari KD. KD-nya adalah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Ini KD-nya. KD-nya adalah membandingkan siklus hidup. Kalau kita lihat kata kerjanya, kata kerja membandingkan itu masuk di dalam taksonomi, belum masuk ke ranah berpikir C2, membandingkan. Ya, tetapi bisa dikembangkan menjadi soal yang HOTS. Nah, nanti di berikutnya. Sekarang kita akan coba kembangkan menjadi level yang LOT. Masih C1. Ya, masih C1. Contoh, tahapan pertumbuhan ayam, nah, ini salah satu hewan tadi kan. Tahapan pertumbuhan hewan diawali dari titik-titik. Ayam diawali dari, jawabannya adalah telur. Ya. Nah, kalau soal semacam ini kan Bapak Ibu sudah menjelaskan bahwa siklus hidup ayam diawali dari telur. Setelah telur kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi anak ayam remaja sampai pada ayam dewasa. Nah, seperti itu. Itu hanya menghafal dari siklus hidup hewan. Nah, ketika soalnya seperti itu soal yang masih level rendah atau LOT, karena siswa hanya menghafal saja. Ya. Nah, kita coba kembangkan menjadi tingkat yang lebih tinggi pemahaman, C2. C2 soalnya indikator soalnya ya, bedakan antara indikator pencapaian kompetensi dengan indikator soal. Kalau di indikator soal ini sudah mengarah kepada di dalam kisi-kisi soal, ya. Disajikan tahapan siklus hewan secara acak, siswa dapat mengurutkan tahapan siklus hewan tersebut. Nah, jadi ada stimulus, disajikan gambar siklus hewan, ya. Dari telur, kemudian anak ayam, ayam remaja, ayam dewasa, tetapi secara acak. Urutannya secara acak. Jadi ada telur, kemudian sebelahnya ayam dewasa, sebelahnya ayam remaja, baru sebelahnya anak ayam. Anak diberi kode itu angka 1, 2, 3, 4. Urutan siklus hidup hewan yang tepat adalah, nah pilihannya urutkan ada 4, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1, dan seterusnya. Nah, proses atau soal yang semacam ini sudah lebih tinggi dibandingkan tadi. Ayam dimulai dari telur. Nah, dibandingkan dengan soal itu, ini sudah lebih tinggi, sudah masuk pada
kategori pemahaman. Kita coba kembangkan lagi nih menjadi C3 yang aplikatif, ya, merupakan penerapan. Di penerapan KD-nya masih sama, membandingkan siklus hewan beberapa makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Di indikator soal, nah perhatikan di indikator soal, disajikan 2 gambar hewan, siswa dapat membandingkan siklus hidup kedua hewan tersebut. Membandingkan siklus hidup dua hewan. Berarti dia ada 2 jenis hewan, ada kucing, ada ayam misalnya. Atau ada binatang kesukaan anak, misalnya selain kucing, misalnya ke teman-teman yang suka piara anjing, teman-teman di NTT bisa pertumbuhan anjing dibandingkan dengan burung atau dibandingkan dengan ayam atau anjing dengan kucing dibandingkan. Seperti itu. Yang beda ya anjing dengan ayam atau kucing dengan ayam. Misalnya. Jelaskan, nah, di stimulusnya disajikan 2 gambar hewan. Berarti ada 2 siklus hewan yang berbeda. Kemudian siswa disuruh menuliskan, jelaskan 3 perbedaan siklus hidup kedua hewan tersebut. Ya. Nah, kalau soalnya berbentuk uraian atau tadi kan uraian, jelaskan perbandingan atau tuliskan 3 perbandingan antara siklus hewan dan siklus ayam dan kucing misalnya. Maka Bapak Ibu buatkan pedoman pensekorannya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kategori yang berpikir HOTS nih, penalaran. Jadi kata kunci dalam HOTS adalah penalaran. Ketika anak sudah mulai berpikir menalar itu menganalisis, mengaitkan, menghubungkan, kemudian dari menghubungkan dalam hal ini bisa menghubungkan sebab akibat atau akibat sebab, sampai pada dia bisa menyimpulkan. Nah, inilah yang dimaksud kategori berpikir HOTS. Karena di dalam proses pengerjaan soal HOTS tersebut diperlukan proses berpikir bernalar. Bernalar artinya benar berpikir analisis, yaitu mengaitkan, menghubungkan atau tadi mengaitkan atau menghubungkan, kemudian dari hasil kaitan dan hubungan itu bisa menyimpulkan. Ya, ini contoh dari KD tadi membandingkan siklus hidup hewan tadi dikembangkan menjadi soal yang hot. Indikator soalnya disajikan siklus daur hidup hewan tertentu, siswa dapat menyimpulkan peristiwa. Nah, ini dia. Jadi dia bisa memprediksi. Disajikan 2 perbandingan 2 siklus daur hidup hewan tertentu, siswa dapat menyimpulkan peristiwa yang akan terjadi jika suatu fenomena kegiatan mempengaruhi siklus hidup mereka. Ini. Jadi sudah siswa diajak untuk memprediksi bagaimana jika suasana berubah, apa yang akan terjadi. Nah, ketika level berpikir seperti itu yang dituliskan di dalam indikator soal, itu sudah mengarah kepada proses berpikir HOTS. Dia akan menalar. Untuk proses menalar ini pasti ada informasi awal yang harus dikuasai. Ya, ada informasi awal. Contoh informasi awal tadi tentang siklus hidup. Contoh siklus hidup ayam. Diawali dari telur, kemudian anak dan seterusnya. Itu sudah ada di dalam otak anak-anak. Seandainya di dalam kehidupan ayam ternyata telur itu terlalu banyak dikonsumsi oleh manusia. Apa yang akan terjadi dengan perkembangan ayam? Nah, itu masuk kategori berpikir HOTS atau berpikir level tinggi. Ya, oke, itu contohnya. Ya, saya pikir itu yang bisa saya samakan persepsi untuk sesi penyusunan instrumen HOTS, ya.
penyusunan instrumen HOT. Mudah-mudahan teman-teman mulai ada gambaran yang jelas, terutama yang membedakan HOT dengan lot ya, HOT dengan lot. Ya, itu dulu yang perlu saya jelaskan dalam mata diklat ini. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan teman-teman untuk menanggapi ataupun mempertanyakan terkait dengan fokus ke materi dulu. Ya. Assalamualaikum Bunda. Silakan Bapak dan Ibu. Perwakilan atau bagaimana? Kalau ini sifatnya umum, boleh siapa yang mau bertanya dulu angkat tangan begitu, biar ya langsung deteksi. saja yang bertanya ya, langsung saja berbicara karena itu unmute langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebut namanya ya. Ya, nama saya Nur Hidayati Rohman, satkernya dari Mindompu, Kabupaten Dompu. Oke. Kaitannya dengan penyusunan instrumen HOTS dan IPK yang HOTS yang sudah kita pelajari dan kita lihat, sebagian besar bahkan semuanya itu selalu membahas yang di KI 3 yang berhubungan dengan KD 3 itu. Bagaimana dengan yang berhubungan dengan KI 1, kemudian KI 2 dan KI 4? Apakah juga ada yang levelnya HOTS gitu? Oh iya. Ya, baik. Demikian. Langsung saya jawab ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ibu Nur Hidayati, untuk level HOT ini memang kategorinya pada KD 3. Ya, pada KD 3 dan 4, ibarat saya pernah menyampaikan KD 3 dan 4 ibarat suami istri itu jangan diasosiasikan yang lain-lain ya. Dalam arti ibarat suami istri, sebenarnya KD 3 itu adalah ilmunya, pengetahuannya, kemudian KD 4 adalah aplikasinya atau keterampilannya, menerapkan dari ilmu yang di KD 3. Nah, jadi saya pertegas lagi jawaban untuk Bu Nur Hidayati Rohman ini, bahwa level berpikir tinggi utamanya pada KD pengetahuan. KD pengetahuan ini jika dia sudah mampu berpikir level tinggi, tentu saja di dalam dia bisa menerapkan keilmuannya itu di dalam praktik atau keterampilannya. Misalnya KD 3-nya dia sudah mendesain. Nah, mendesain itu adalah C6. Ketika dia bisa mendesain, tentu saja hasil desainnya itu ya, dia bisa mempraktikkan kan, dari hasil desain kemudian dia praktekkan, wujudkan dalam bentuk sebuah karya. Contoh, mendesain untuk pelajaran SBDP misalnya, mendesain sebuah bangun yang indah atau apa istilahnya yang misalnya bentuk gambar gereja atau gambar masjid atau gambar pura yang dibuat dalam bentuk SBDP, keterampilan. Nah, dia kan pertama mendesain dulu, oh saya akan membuat gereja yang seperti ini, dibuat di pola dulu. Nah, itu masih C3. Nah, di C4-nya dia mempraktikkan menjadi sebuah bentuk karya. Nah, ketika dia sudah bisa mempraktikkan, itulah yang saya maksud bahwa KD 3 dan 4 ibarat suami istri. Ketika dia sudah mampu berpikir yang berpikir tingkat HOTS, ya, sudah dibuktikan dia mampu menganalisis, mampu mendesain, maka logikanya, idealnya dia juga bisa mempraktikkannya itu. Itu jawaban untuk Bu Nur Hidayati. Nah, KD 1 dan 2 itu karena ranahnya sikap, nah, saya pertegas kembali di sini. Di ranah sikap tidak ada ranah sikap yang HOTS, tidak ada ranah sikap yang HOTS itu. Di ranah sikap, baik itu sikap spiritual maupun sosial, itu adalah implementasi atau pembiasaan pembentukan karakter. Nah, untuk pembentukan karakter makin terbiasa
sebenarnya karakter itu diawali dari sebuah pemaksaan. Diawali dari sebuah pemaksaan, pemaksaan itu terus-menerus, dan dia sudah tidak menganggap ini sebuah pemaksaan, tapi sudah menganggap sebuah kebutuhan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus dibangun, itu akan menjadi sebuah karakter. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik, agar di dalam proses pembelajaran tidak semata-mata memberikan ilmu, pengetahuan, tetapi harus juga ikut membangun karakter. Bagaimana anak bisa berpengetahuan tinggi, tetapi karakternya tetap karakter Indonesia. Nah, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Lanjut, silakan Beli Puput. Ya, selanjutnya silakan. Siapa? Boleh nyambung sedikit yang tadi, yang kaitannya dengan kalau yang di bagian kognitif, yang HOTS-nya itu ada C4 sampai C6. Kalau yang psikomotor itu, yang kategori HOTS itu dari berapa, Bu? Oh, psikomotor, ya. Iya. Psikomotor kan dari P1 sampai P5. Iya. Ya. Yang kategori HOTS-nya yang kategori. P berapa? Iya, baik. Kategori HOT itu mengikuti kategori HOT yang di keterampilan, mengikuti yang di pengetahuan. Ketika tadi P1 sampai P5, nah, kita analogikan saja, dimulai analisis, dianalis. Ketika sudah mampu menganalisis, dia sudah bisa mempresisi P3 ke atas, ya, anggaplah P3 ke atas. Tapi itu juga tidak kalau untuk berpikir HOT, aplikasi keterampilan berpikir HOT ini tidak pasti harga pati seperti seperti di pengetahuan, ya. Pengetahuan memang sudah jelas sekali dari konsep teorinya, diawali dari C4, C5, C6. Tapi untuk P tidak secara tegas P berapa yang terkategorikan dalam HOTS. Nah, seperti itu, tidak setegas dalam ranah pengetahuan. Itu Bu Hidayanti, ya. Ya. Makasih Bunda. Baik. Ada lagi? Sore Bunda. Selamat sore. Saya perwakilan dari Bali ingin mengajukan pertanyaan dari rekan-rekan Bali. Ya. Silakan. Ini pertanyaan yang pertama dari Pak Made Rajendra. Indra, okay. Dalam proses penyusunan IPK antara KI 3 dan KI 4, ibaratkan sebagai suami istri, dan dalam pengembangan IPK-nya di merger, mohon arahan tentang keterkaitan dan merger KI 3 dan KI 4. Yang kedua, dalam pembelajaran secondary learning, sintak yang mana mendorong siswa untuk berpikir kritis. Itu dari Pak Made Rajendra Bunda. Kemudian rekan yang kedua dari Pak Rukidi. Ulangi Pak Pasek yang nomor 2. Nomor 2. Apa tadi? Dalam pembelajaran discovery learning, sintak yang mana? Halo? Ya. Saya ulang. Dalam pembelajaran discovery learning, sintak yang mana mendorong siswa untuk berpikir kritis. Oke, ya. Ini soal kemarin. Ya, oke. Kemudian dari Pak Rukidi. Yang pertama, adakah batasan jumlah soal maksimal atau jumlah pertanyaan dalam satu kali pertemuan? Yang kedua, dalam penjabaran KD dalam IPK, adakah rumus paling mudah atau sederhana dalam menyusun IPK yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan dalam menjabarkan selalu menemukan kesulitan dengan tingkat IQ anak? Maksudnya rumus IPK sederhana bagaimana? Ya, mencari yang sederhana, paling sederhana. Kan
kemampuan anak itu kan beda-beda, Bunda, di lapangan. Oh, maksudnya ke tingkat berpikirnya. Iya. Oke, ya. Dan yang terakhir, Niki, soal titipan dari Pak Madi Sudarsano. Dalam tugas penyusunan RPP, apakah lengkap dengan semua lampiran-lampirannya? Oke. Nah, itu aja, Bunda, dari perwakilan Bali. Terima kasih, Bunda. Ya, baik. Saya coba jawab dulu ya, biar tidak lupa. Iya. Untuk pertanyaan dari Bali, yang pertama dari Pak Jendre, tentang KD 3 dan 4, yang saya ibaratkan pasangan, ya pasangan, sehingga sebenarnya KD 3 adalah pengetahuannya, KD 4 praktiknya. Keterampilan. Ya, mempraktikkan. Ini tadi sudah saya jawab untuk sama dengan pertanyaan Bu Nur Hidayati ya. Jadi saya pikir tidak perlu diulang lagi. Pada prinsipnya ketika KD pengetahuan sudah masuk ke ranah tingkat berpikir HOTS dari C4 ke atas, tentu saja di dalam implementasi atau praktiknya KD keterampilannya otomatis mengikuti juga pada ranah berpikir atau ranah aplikasi penerapan yang hot juga, yang tinggi juga. Hanya memang tadi saya perhatikan tidak ada batasan yang pasti dan jelas seperti taksonomi belum di KD 3 atau di ranah pengetahuan. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk discovery learning, pada sintak yang mana atau tahapan yang mana yang menunjukkan siswa berpikir kritis. Ya, kita ingat kembali atau kita review kembali bahwa dalam discovery learning yang pertama adalah problem statement. Problem statement ini baru penyajian permasalahan. Yang kedua adalah data collection. Data collection artinya anak-anak kita tugaskan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas. Ya. Setelah data collection, selanjutnya adalah data processing. Data diproses. Diproses artinya di sanalah anak sudah mulai timbul memproses data itu, menganalisis, mengaitkan antara data-data atau sumber-sumber informasi, sumber ilmu yang dibaca atau yang yang menjadi sumber informasi dalam belajar tersebut. Sumber informasi atau sumber ilmu tidak harus melalui teks. Bisa juga Bapak Ibu menugaskan anak untuk berwawancara dengan narasumber. Nah, itu ketika anak sudah mengumpulkan data, kemudian mencoba mengaitkan data-data itu, mencoba menghubungkan, mencoba menganalisis data processing. Kemudian setelah data processing, verification, ya. Nah, pada proses verifikasi ini kan kita sebagai pendidik, sebagai guru sudah memberikan verifikasi apa yang sudah menjadi hasil diskusi dari para peserta didik kita akan berikan verifikasi. Artinya ketika jawaban atau kesimpulan yang dibuat oleh peserta didik itu sudah benar, nah kita berikan penguatan. Jika masih ada yang belum tepat, maka kita berikan kita berikan masukan atau kita berikan informasi yang tepat, yang benar. Itu verification. Nah, yang terakhir baru generalization. Generalization adalah setelah terjadi verifikasi, kemudian dikomunikasikan kepada teman. Nah, di antara 6 tahap itu mana yang menunjukkan siswa berpikir kritis? Nah, di mana di antara keempat itu? Itu di dalam proses data processing. Ya, di dalam data processing. Oke, itu pertanyaan Pak Hendra. Kemudian Pak Rukidi, adakah batasan jumlah soal dalam 1 kali pertemuan? Ya, pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu, di dalam proses membuat soal atau menilai atau mengukur hasil pembelajaran, itu kita tidak boleh lepas dari IPK, tidak boleh lepas dari indikator pencapaian kompetensi yang sudah dirumuskan.
Kalau dalam satu kali pembelajaran itu untuk bertujuan untuk mencapai 1 IPK, nah tentu saja soal yang dibuat atau alat ukur yang dibuat untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran itu ya minimal 1, minimal. Yaitu untuk mengukur keberhasilan atau ketercapaian dari IPK itu. Nah, kalau dalam pembelajaran itu misalnya ada 2 IPK yang dibahas, yang dituntaskan, ya berarti ada 2 soal minimal. Ya, minimal ada 2 soal. Itu jawaban untuk pertanyaan Pak Rukidi yang pertama, batasan jumlah soal. Kemudian yang berikutnya, cara merumuskan IPK yang sederhana. Cara merumuskan IPK yang sederhana. Ya. Ini kalau asumsi saya IPK sederhana itu sesuai dengan tingkat berpikir. Tadi saya pertanyakan jawabannya seperti itu. Memang kalau IPK yang sederhana ya tentu saja minimal harus setara dengan kata kerja kompetensi yang ada di dalam KD. Jika kata kerja yang ada di dalam KD itu masuk kategori C2, tentu saja IPK sederhana ya harus sampai pada KD pada tingkat berpikir C2. Ya. Itu yang dimaksud dengan IPK sederhana. Nah, mengapa dalam diklat ini kita Bapak Ibu dikenalkan dengan IPK yang hot? Ini tidak lepas dari proses perkembangan zaman ya. Nanti di materi penilaian hot SD MI, Ibu Bapak bisa mencermati apa sih reasoningnya. Antara lain reasoning atau alasan mengapa anak kita harus mulai dikenalkan dengan berpikir yang hot atau berpikir tingkat tinggi. Ini karena memang tuntutan zaman. Kita tidak bisa, artinya keilmuan kita selama belajar atau hasil belajar anak didik kita itu sudah kita prediksikan atau kita persiapkan untuk sekian puluh tahun yang ke depan. Nah, sekarang saja sudah seperti ini kondisinya. Kalau anak-anak kita tidak terlatih, jadi terlatih berpikir hot itu untuk melatih alur pikir, menganalisis, alur pikir, problem solving. Nah, di zaman sekarang ini kita harus biasa melakukan proses-proses seperti itu. Tidak bisa hanya sebatas mengingat ada ilmu teori A, kita ingat saja teori A, tetapi aplikasinya kita tidak bisa. Nah, arahnya ke sana. Jadi memang untuk pertama kali berlatih membuat soal-soal yang hot itu susah. Jujur susah membuat soal yang hot itu. Ya, karena memang melibatkan proses berpikir yang berlapis. Ini gurunya aja susah membuat soal, apalagi peserta didik kita. Tapi kalau tidak dilatih, kita membiasakan anak, memanjakan pikiran anak untuk berpikir tingkat rendah, nanti dia akan kesulitan menghadapi kehidupannya. Dia tidak terbiasa menyelesaikan permasalahannya sendiri minimal. Nah, syukur dia bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat atau lingkungannya. Untuk menyelesaikan persoalan sendiri aja nggak bisa. Akhirnya dia akan menjadi beban orang lain. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa kita mencoba mengembangkan IPK yang hot, kemudian diakhiri dengan soal-soal yang hot. Tujuannya adalah melatih berpikir. Jadi sebenarnya ilmu yang kita berikan ke anak itu hanya sebagai sarana saja, sarana untuk melatih anak menjadi problem solver, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup. Ya. Itu pertanyaan Pak Rukidi. Kemudian pertanyaan Pak Sudarsana, ini terkait dengan tugas. Untuk RPP, ya. Untuk tugas RPP saya pertegas lagi sesuai dengan surat edaran RPP yang sederhana. Jadi Bapak Ibu cukup RPP sederhana saja, penilaian sampai pada kolom penilaian bentuk dan jenis. Itu saja selesai. Nah, yang lampirannya atau penilaiannya ini sebagai tugas dari mata diklat penilaian, bukan dari RPP. Mengapa kemarin
kemarin saya beri kesempatan longgar atau saya perpanjang waktu pengumpulannya, tujuannya ketika Bapak Ibu memang sudah yakin benar untuk penyusunan penilaiannya akan dimatchingkan dengan RPP-nya. Contoh, di penilaian setelah mendapat materi ini, saya akan menulis instrumen penilaian KD3 dan KD4. Nah, berarti di kolom RPP-nya ya tegas hanya di penilaian KD3 dan KD4 untuk mapel umum. Nah, untuk mapel PA, pendidikan agama dan budi pekerti tentu saja. Nah, ya. Tetapi tidak ada yang sikap yang hot itu tidak ada sikap yang hot. Yang hot itu yang mengenal hot adalah KD3 dan implementasinya di KD4. Ya, saya pikir itu pertanyaan dari teman-teman Bali. Silakan lanjut dari NTT. Masuk Bu, boleh? Masuk Bu. Ya. Ya, silakan Pak. Iya, baik. Dari Hirlan Abadi, Bu. Ya, Pak Hirlan, silakan. Menyambung pertanyaan yang tadi tentang pembuatan soal, Bu. Tadi dijelaskan itu mengacu ke IPK. Dan kemarin dijelaskan IPK itu kan banyak, Bu, ya. Tidak mungkin satu kali pertemuan dia selesai dengan hierarki yang ada. Ya. Otomatis kita nanti membagi IPK itu dalam satu kali pertemuan sesuai dengan yang mau kita selesaikan gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, seandainya IPK yang pada pertemuan itu tidak ada yang hot, tidak ada IPK yang level berpikirnya C4 dan sebagainya, bagaimana kita membuat soal yang hot sesuai dengan tuntutan KD tersebut? Oke. Itu yang pertama, Bu. Ya. Terus yang kedua, dalam pembuatan soal berapa persentase yang lots, mods, dan hot? Itu aja, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada pertanyaan lagi dari NTT, Pak Remi dan kawan-kawan? Ya, silakan perwakilan NTT. Perwakilan NTT silakan. Kalau tidak saya jawab dulu ya. Pertanyaan Pak Hirlan. Untuk Pak Hirlan tadi yang pertama tentang IPK yang di RPP, bagaimana jika tidak ada yang hot. Nah, di dalam tugas IPK penyusunan instrumen hot, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ada dua file. Dua file yang pertama adalah Bapak Ibu menulis penilaian, menulis instrumen penilaian, ya. Tentu saja diawali dari kisi-kisinya Pak, ya. Dari kisi-kisinya, kisi-kisi soalnya, kemudian setelah kisi-kisi soalnya, butir instrumennya, dan pedoman penskorannya. Untuk materi itu bisa Bapak Ibu baca di penilaian SD. Penilaian SD. Ya, bisa lengkap Bapak Ibu baca di sana. Nah, jika RPP yang Bapak Ibu susun, karena memang saya berikan saran untuk RPP satu kali pembelajaran yang akan divideokan, jika tidak ada yang hot, bisa saja instrumen soal sesuai dengan IPK yang dikembangkan pada pembelajaran itu. Ya, tidak masalah kalau misalnya tidak ada yang hot, misalnya. Syukur Bapak Ibu sudah bisa menerapkan yang hot. Nah, di lampiran yang kedua, nah ini menjadi kesinambungan dengan tugas IPK HOTS. Di dalam tugas IPK HOTS itu kan Bapak Ibu menjabarkan dari IPK, menjabarkan dari KD menjadi IPK yang hot. Jadi pasti di sana ada indikator HOTS. Dari IPK yang HOTS itulah Bapak Ibu kembangkan menjadi instrumen yang HOTS pada tugas lembaran yang kedua, lampiran yang kedua. Ya, oke Pak Hirlan, itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Pak Hirlan, 2 poin. Ya,
Saya kembalikan ke moderator, Beli Puput. Bisa tambahan dari NTB satu. Ya, silakan siapa? Pak Jalal, Pak Jalal. Pak Jalal. Oh, Pak Jalal. Ya, Ya, silakan Pak jadi Jalal. Ibu Iya, Haja. ya. Sedikit aja, Bu Haja. Iya, iya. Dalam satu IPK itu bisa sampai 2-3 soal ya, indikator soalnya. Bisa. Satu IPK bisa melahirkan lebih dari satu soal. Iya. Caranya Bapak Ibu buat dulu indikator soalnya. Buat indikator soal. Satu indikator soal bisa dibuat lebih dari satu soal. Iya. Dan itu merupakan salah satu kriteria indikator soal yang baik. Kriteria indikator soal yang baik, jika dibuat oleh 2 atau lebih orang, maka hasil soalnya relatif sama. Nah, itu ciri IPK, indikator soal yang baik. Ya. Jadi urutannya dalam menyusun instrumen penilaian, yang pertama adalah dari KD itu, Bapak Ibu kan sudah jabarkan menjadi IPK. Nah, dari IPK itu Bapak Ibu buatkan indikator soal. Indikator soal, saya contohkan tadi, disajikan siklus hewan atau disajikan 2 gambar siklus hewan. Siswa bisa mengurutkan atau bisa membandingkan menyebutkan 3 perbedaan dari 2 siklus hewan tersebut misalnya. Nah, itu indikator soalnya. Lalu bentuk soalnya bagaimana? Bentuk soalnya adalah sudah Bapak Ibu sajikan gambarnya, perhatikan 2 gambar siklus hewan di atas. Tulis, nah itulah butir soalnya, instrumen soalnya seperti itu. Ya, oke Pak Jalal, sudah saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Boleh nyambung lagi, Ya. Ibu Haja? Pak Remi ada pertanyaan? Ini Tidak ada, Bu. Tidak. Oke. Pak Muhasir. ya, Ibu Haja, saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Hirlan tadi, Bu, Oke, silakan. yang berkaitan dengan kisi-kisi tadi ya. Saya tertarik sekali pertanyaan Pak Hirlan itu bahwa kisi-kisi dalam penulisan soal HOTS itu kan bertujuan untuk membantu para guru dalam menulis butir-butir soal yang HOTS kan seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya trik dan tips menyusun soal HOTS yang kita gunakan konteks dunia nyata, Ibu Haja, begitu. Contohnya soalnya begini, misalnya apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Jadi kita konteksnya dalam dunia nyata gitu maksudnya. Ya. Apakah itu dikatakan host atau tidak gitu? Iya, ya itu yang hot. Ya antara lain itu materi di PowerPoint ya. Itu. Ya, bisa ya. Ya, jadi ada beberapa persyaratan tadi memang tidak saya sampaikan semua. Berharap saya berikan sedikit, nanti Bapak Ibu akan termotivasi untuk membacanya lebih detail. Nah di sana di contoh itu ya. Iya, saya yakin dengan ini contoh sudah sangat mudah dipahami, asal Bapak Ibu mau membaca. Ya, ya itu Pak Muhasir. Iya, ya. Siap. Ya, baik. Terima kasih Umi. Sama-sama. Masih ada Mana waktu Bu Haji? Tinggal 5 menit. Ya. Ya. Bagaimana? Sudah cukup ya teman-teman ya? Sudah. Cukup. Cukup. Begini, saya tambahkan sedikit terkait dengan teknis remedi. Ini materi saya anggap sudah selesai. Ya, terkait dengan teknis remedi, ya. Untuk remedi saya akan berikan setelah semua kuis selesai. Ya, setelah semua kuis selesai. Ya, artinya biar Bapak Ibu fokus. Saya membayangkan, saya hanya memposisikan diri seandainya saya sebagai Bapak Ibu harus belajar tumpuk-tumpuk itu akan sulit. Jadi biar fokus dulu sekarang tuntas pada mata diklat penyusunan instrumen HOTS.
ini kuis yang terakhir dalam ranah pengetahuan. Ini kuis yang terakhir, jadi tuntaskan ini dulu. Kalau ini sudah selesai, kemudian nanti saya akan urutkan, akan saya buka kuis mulai dari mata diklat pemetaan, strategi literasi, kemudian IPK HOT, pengembangan IPK HOT, dan seterusnya, ya, sampai RPP, sampai mudah-mudahan untuk mata diklat ini tidak ada yang remedi. Saya harapkan demikian ya, dengan soal yang hot. Coba deh. Kalau sudah hot bisa lain Namanya saja cerita. penyusunan soal atau penyusunan instrumen hot. Masa soalnya lot, kan tidak matching. Gitu ya. Ya saya berharap. Jadi intinya ini saja tipsnya. Teman-teman coba berlatih dari KD. Ini kalau sudah baca PowerPoint ini tadi, penyusunan penilaian SDMI, saya yakin ada gambaran, ada tambahan gambaran tentang penyusunan soal hot. Itu sebenarnya kalau kita mau mencoba, bisa. Saya yakin bisa. Nah, nanti soal-soal yang akan saya berikan juga seputar itu. Ya, artinya seputar itu bagaimana menjabarkan, saya contohkan KD, bagaimana KD itu menjadi indikator yang hot, seperti itu. Antara lain. Jadi aplikatif, soal-soal saya aplikatif, tidak ada hafalan indikator soal hot adalah, tidak ada seperti itu. Ya, oke. Baik, terima kasih sudah cukup insya Allah pertemuan kita. Dan ada lagi ini Pak Jendra kelihatan, jadi saya ingat untuk Pak Jendra dan kawan-kawan, kemarin saya contohkan satu model pembelajaran ya, satu model guru yang melaksanakan proses pembelajaran. Nanti saya akan coba berikan beberapa contoh, tapi itu bukan berarti sudah bagus sekali ya, tapi setidaknya menjadi gambaran. Contoh guru yang menerapkan model discovery, contoh yang menerapkan problem based learning, ya, dari alumni diklat DJJ model pembelajaran tahun lalu. Ya, mudah-mudahan nanti akan saya posting dulu di YouTube, kemudian saya masukkan di grup, masukkan di laman DJJ ini. Ya, mudah-mudahan saya tidak lupa. Dan terima kasih. Sedikit cukup ya pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Ya, tetap semangat. Ya. Semangat. Terima kasih. Mohon maaf.